Baiklah, perkenalkan nama saya Ferdianto dari kelompok 10 Sirek 5B. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai modul HRD pada ERP Odoo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul perekrutan. Jadi di sini kami memiliki tiga departemen. Yang pertama itu Departemen Marketing, yang kedua itu Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM, dan yang ketiga itu Departemen Teknologi Informasi atau IT. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat jabatan kerja baru, kemudian memasukkan email lamaran tersebut. Nah, jika sudah, tinggal kita tekan tombol buat. Oke, maka nanti akan muncul di bagian sini, yaitu sosial media spesialis. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan di departemen marketing, kemudian masuk di divisi sub digital marketing. Kemudian untuk targetnya saya buat 3, dan para pewawancaranya itu Misha admin. Oke, kemudian ringkasan pekerjaan itu sudah kami catat di sini. Jadi tinggal mengisi deskripsi dari pekerjaan tersebut, dan ini otomatis sudah terbuat dari Odoo-nya, dan kemudian tinggal kita save. Kemudian balik lagi ke halaman perekrutan. Sini kita bisa untuk favoritin agar bisa tampil di atas. Kemudian berikutnya itu kita akan membuat formulir wawancara agar pelamar itu bisa terlebih dahulu mengisi formulir pertanyaan tersebut. Sini kita buat khusus, kemudian tinggal tambahkan pertanyaan. Kita pilih, di sini ada beberapa tipe pertanyaan yang kita bisa pilih opsinya. Tinggal pilih saja sesuai pertanyaan yang kita ingin buat. Kemudian tinggal salin pertanyaan yang telah kita siapkan untuk para pelamar buat di pertanyaan. Kemudian di sini sudah terbuat, maka kita tinggal simpan dan buat baru untuk kita ingin buat pertanyaan berikutnya. Kemudian kita buat lagi pertanyaan untuk yang kedua. Oke, kemudian tinggal kita simpan dan buat baru lagi. Kemudian yang ketiga, itu karena dia meminta jawaban berupa rating, maka di sini kita pilih tipenya yang bilangan. Oke, jadi berikutnya jika sekiranya bahwa pertanyaan sudah selesai, kita tinggal pilih simpan dan tutup. Oke, kemudian ada bagian deskripsi. Nah, jadi deskripsi ini adalah deskripsi di mana ketika kita mengirimkan email kepada pelamar tersebut. Jadi ini deskripsi yang bisa dibaca sebelum pelamar mengisi form tersebut. Kemudian ini pesan penutup adalah pesan yang akan muncul ketika pelamar selesai mengisi form tersebut. Dan kita copy lagi yang telah kita siapkan. Oke, dengan ini semuanya udah selesai dan tinggal kita save. Nah, kemudian kita balik ke perekrutan. Nah, jadi di sini yang sebelumnya kita telah buat, ini tinggal kita publish aja lamaran kerjanya. Nah, kemudian cara bagaimana melamarnya adalah kita tinggal ngeklik bagian job page, yang mana akan langsung membawa kita ke halaman website untuk kita melamar. Nah, jadi di sini udah ada sosial media media spesialis, dan kemudian ada di button kanan ini kita bisa melamar. Nah, di sini kita tinggal mengisikan ID dan semua-semuanya untuk pelamar tersebut.
Kemudian kita masukkan email dan kemudian nomor telepon. Lalu profile LinkedIn juga. Oke, kemudian kita bisa pilih untuk memasukkan resume. Jadi kita masukkan ke CV yang telah kita siapkan. Oke, kemudian kalau sudah masuk, kita tinggal isi. Terakhir itu pengenalan singkat. Jadi ini saya sudah siapkan juga deskripsi singkatnya. Oke, maka tinggal kita isi saja dan klik daftar sekarang. Nah, di sini kita udah berhasil untuk melamar. Kemudian di sini ada kontak informasi Anda, yaitu si Michelle admin tadi. Dan kemudian kita balik ke perekrutan lagi. Nah, lalu kita tinggal klik aja bagian sosial media media spesialisnya. Nah, di sini akan muncul pelamar yang baru tadi, yaitu Andi Pratama. Kemudian kita langsung tarik saja ke kualifikasi awal untuk kita seleksi dia untuk masuk. Nah, di sini terdapat nama Andi Pratama, kemudian email dia, nomor telepon, profile LinkedIn, jabatan kerja, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada recruiternya, itu Misha Admin, dan para pewawancaranya bisa kita masukin juga Misha Admin. Nah, kemudian di sini ada detail dari tadi yang Andi Pratama buat, yaitu ada deskripsi pribadinya. Di sini ada tulisan saya telah berpengalaman di bidang media sosial spesialis selama 4 tahun dan merasa dapat membantu perusahaan agar dapat menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini juga terdapat CV dari Andi Pratama yang telah ia kirim. Kemudian bisa kita eh, lanjutkan untuk pembuatan meetingnya. Oke, jadi di sini kita tinggal buat baru. Kemudian kita tinggal jadwalkan saja. Ini dari tanggalnya kita bisa pilih, kemudian untuk jamnya juga kita bisa pilih. Misalkan mulainya jam 2.30 sampai 15.30 dan terapkan. Maka di durasi ini akan secara otomatis bakal menyesuaikan berapa durasi dari meeting mereka tersebut. Kemudian di sini pesertanya dan di sini ada opsional pengingat. Ini pengingat pemberitahuan berapa menit sebelum meeting tersebut akan dilakukan. Kemudian ini kita bisa langsung render online meeting. Kemudian bisa langsung kita lihat sudah di sini pesertanya sudah ada dua, yaitu Andi Pratama dan Misha Admin tadi. Kemudian tinggal kita save saja. Oke, mungkin tadi nampaknya tidak terbuat formulir untuk pertanyaannya, jadi kita coba buat ulang kotak teks pribadi. Kemudian kita masukin pertanyaan-pertanyaan tadi, simpan dan buat baru. Kemudian kita buat pertanyaan kedua. Oke, simpan dan buat baru. Kemudian yang terakhir, oke, simpan dan tutup. Kemudian deskripsi dan pesan penutup setelah pelamar mengisi form tersebut. Yang kita save dan seharusnya sudah
terbuat untuk formulir wawancara. Nah, di sini telah terdapat setelah kita buat yang kedua, karena yang pertama tadi tidak tahu mengapa tidak ke save, dan yang kedua ini telah tersave, dan di sini kita bisa untuk kirim wawancara, kemudian kita kirim sebagai email. Nah, di sini kita bisa tulis judulnya, misalkan interview form. Kemudian di sini ini bakal ke render otomatis. Nah, kemudian kita cara untuk mengirimkannya itu kita salin link dari survei tersebut. Kemudian kita klik button mulai wawancara tertulis. Nah, di sini kita bakal masukin dari link survei tadi, kemudian kita terapkan agar bisa diisi oleh pelamar nantinya. Oke, kemudian kita tinggal klik kirim. Oke, maka kita sekarang tinggal cek di admin. Nah, di sini interview formnya udah masuk ke email dari Andi Pratama tadi, dan kemudian dari si Andi tinggal mulai wawancara. Tinggal isi. Oke, ini bisa mulai. Nah, di sini bisa muncul pertanyaan yang telah kita buat dan tinggal dijawab oleh si Andi tadi. Misalkan kita buat saja jawaban gini sebagai contoh. Pertanyaan kedua. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga ini berupa angka, jadi bisa kita masukkan, misalkan kita masukkan 10, kemudian kita tekan menyerahkan. Nah, di sini muncul juga tadi deskripsi di akhir yang membilangkan bahwa thank you, terima kasih sudah mengisi formulir ini. Kami akan menginformasikan Anda kembali jika Anda lolos ke tahap berikutnya. Oke, jadi di sini eh, form wawancara tersebut sudah terkirim ke si pelamar yaitu Andi Pratama. Kemudian si Andi Pratama itu dapat menjawab form tersebut. Kemudian bisa kita cek konsultasi wawancara. Nah, di sini kita bisa melihat jawaban dari Andi Pratama. Jadi di sini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga itu dapat kita lihat dari si Andi Pratama. Oke, kemudian kita kembali lagi. Oke, kita balik lagi ke sini. Kemudian itu bisa kita lihat lagi. Di sini bisa maju ke wawancara pertama. Itu bisa kita untuk eh, buat kapan kita mau untuk si Andi Pratama itu bakal wawancara. Jadi di sini tinggal klik baru. Nah, di sini pokok pertemuannya apa? Misalkan kita buat eh, pengenalan diri. Nah, kemudian di sini kita tinggal jadwalkan saja. Misalkan tanggal 30. Kemudian jamnya itu dari jam 2 hingga jam 3 sore. Maka di durasi itu akan otomatis akan membuat 1 jam untuk durasi meeting tersebut. Kemudian pengingatnya ini sebagai pengingat sebelum mulai, dan di sini pesertanya udah dua yaitu Andi dan Michelle admin, jadi sudah selesai. Kemudian di sini kita bisa tambah secara otomatis ke render, dan di sini kita bisa klik online meeting. Oke, kemudian bisa kita save saja. Oke, maka sudah selesai untuk pembuatan untuk wawancara meetingnya. Kemudian kita masuk, dan sekarang udah di tahap wawancara pertama. Kemudian misalkan maju lagi ke tahap wawancara kedua. Di sini di tiap tahapan itu ada tombol di sini, yaitu yang putih ini dalam proses, kemudian yang hijau ini untuk siap untuk tahap berikutnya, dan merah tidak dilanjutkan atau artinya kita tolak. Namun di sini kita pilih siap untuk tahap berikutnya. Kemudian di final approval. Nah, di sini kita bisa melihat rincian di sini. Kemudian kita bisa
pilih, kita nilai sebagai HR, misalkan kita pilih skill dari daftar, misalkan soft skillnya, kita pilih kemampuannya, misalkan karena mereka ini mendaftar sebagai media sosial spesialis, mungkin aku bakal pilih kemampuannya komunikasi. Nah, misalkan tingkat skillnya kita pilih advance saja, kemudian kita simpan dan tutup. Oke, kemudian eh, di sini kita bisa untuk mengirimkan kontrak kerjanya. Nah, di sini kita bisa kirim pesan untuk si Andi Pratama dan kita bisa memilih juga ini jadwalkan aktivitas, ingin panggilan, rapat, wawancara atau yang lain-lainnya juga. Oke, kemudian di sini bisa dilampirkan kontrak kerjanya. Nah, jadi kemudian kita tinggal eh, terima saja misalkan, kemudian kita tinggal pilih kontrak ditandatangani. Jika kita memang telah memastikan bahwa si Andi Pratama ini merupakan kandidat yang telah kita cari dan dan si Andi ini memenuhi syarat untuk masuk ke sebagai media sosial spesialis. Maka kita tinggal klik kontrak ditandatangani, kemudian kita tinggal tekan buat karyawan. Nah, maka di sini secara otomatisasi si Andi pertama akan masuk menjadi karyawan sebagai sosial media spesialis di Departemen Marketing, Sub Departemen Digital Marketing. Kemudian yang telah dibuat itu ada manajer dan mentornya itu si Kevin Wirata. Oke, mungkin sekian pada modul perekrutan. Lanjut eh, ke teman saya ke modul berikutnya. Perkenalkan, nama saya Habil Alfarisi dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Ferdi tadi, yang mana kita sudah melihat pada proses sebelumnya itu Andi Pratama sudah diterima masuk dalam perusahaan Cipta Digital Mandiri ini setelah melalui rangkaian dari eh, wawancara yang diberikan sehingga diterima di perusahaan ini. Nah, di sini bisa kita lihat eh, di sini Andi Pratama memiliki informasi-informasi yang sudah dicantumkan di sebelumnya. Lalu kemudian bisa kita lihat dia diterima di sosial media spesialis yang berada dalam Departemen Marketing atau Digital Marketing, yang dimana manajernya itu adalah Kevin Wirata. Nah, dia memiliki keterampilan-keterampilan seperti soft skill yang mana itu adalah komunikasi sekitar 80%. Ada juga keterampilan bahasa, itu bisa berbahasa Filipino misalnya 75%. Lalu di resume di sebelah kiri bisa kita lihat. Nah, di sini dia tuh baru masuk. Lalu bisa kita lihat juga ada sudah ada sertifikat bahasa ya di sini. Nah, untuk keterampilan ini bisa kita tambahkan seperti ini. Jika ingin menambahkan, contohnya misalnya dia berhubungan di sosial media spesialis, maka kita menambahkan kemampuan bahasa. Kita tambahkan bahasanya adalah bahasa Inggris misalnya. Nah, dia tuh menguasainya sekitar C1 atau 85% di sini. Nah, kita simpan. Kemudian akan langsung terupdate dan langsung otomatis masuk ke sini. Yang mana bisa kita lihat juga nanti ada di laporan bagian keterampilan-keterampilan. Nah, lanjut ke bagian karyawan, tentunya bukan cuman Andi Pratama yang ada di sini. Kita bisa melihat dulu ke modul karyawan yang sebenarnya. Kita lihat ada 3 departemen di sini. Jika ingin secara lengkapnya, saya akan membuka hierarkinya secara hierarki. Nah, di sini bisa kita lihat ada CEO dan juga bawah-bawahannya yaitu manajer-manajer. Nah, di sini karena dari Odo sendiri sebenarnya tidak dijelaskan juga karena kalau dibuat manajer baru itu pasti akan setara dengan shift executive officer. Maka dari sini saya akan menunjukkan cara untuk memindahkan dari manajer SDM menjadi di bawah CEO. Nah, ini kita lihat caranya adalah dengan melakukan masuk ke dalam
data dari si manajernya sendiri, lalu kita akan menunjukkan manajernya itu adalah si CEO yaitu Michelle Admin. Sebentar saya akan cari Michelle Admin di mana dia adalah CEO. Nah, oke. Nah, sini kan sudah terlihat saya sudah menambahkan bahwasanya dia itu adalah bawahan dari Michelle Admin secara otomatis. Jadi jika kita update, kita lihat lagi kembali ke hierarkinya. Kita lihat. Oke, di hierarki sudah bisa dilihat ya, ini sudah fix sekarang seperti sebagaimana mestinya. Lihat di atas ada Mitchell Admin sebagai CEO, di bawahnya itu ada tiga manajer. Yang pertama ada Doni Rahman, Fitri Amanda, dan Habil Farisi di sini sebagai manajer IT, manajer marketing, dan manajer SDM. Kita lihat di bawahnya lagi ada sub divisi lagi. Nah, itu ada software engineer, ada IT help desk officer. Nah, dari manajer IT memiliki dua sub lagi dan yang tadi. Kemudian di software engineer sendiri juga memiliki masing-masing karyawannya mereka. Nah, di IT help desk dan yang lain-lainnya juga begitu seperti manajer marketing, bisa kita lihat juga ada digital marketing, sales support staff dan SDM juga ada HR interviewer dan juga HR interviewer. Nah, di sini bisa lihat masing-masing juga memiliki karyawannya. Baiklah, secara hierarki mungkin sudah dijelaskan. Mari kita ke bagian organisasi juga kurang lebih sama seperti hierarki yang saya tunjukkan tadi. Hanya saja untuk melihatnya itu dari tempat yang berbeda. Nah, di sini untuk karyawan kita bisa melihat ini adalah total semua karyawan yang ada di sini secara daftar dan untuk menggunakan privilege ya bisa dibilang sebagai manajernya bisa kita lihat di sini ini adalah departemen marketing yang dimana si Fitri Amanda yang tadi adalah menjadi manajernya bisa kita aturkan jadwal aktivitas untuk karyawan tersebut. Contohnya misalnya rencana untuk offboarding atau gimana pun itu. Tipe aktivitasnya mungkin bisa email, panggilan, rapat, to do gitu. Nah, ada batas waktu juga, jadi bisa dilengkapi di situ. Lalu kemudian kita beralih ke departemen di sini. Nah, bisa kita lihat ini sebenarnya sama seperti hierarki tadi, hanya saja ini lebih menunjukkan ada beberapa departemen dan subdivisi yang ada di Cipta Digital Mandiri ini. Bisa kita lihat contohnya IT Support and Service, itu dari Ferdianto ini adalah subdivisi memiliki 6 karyawan di dalamnya. Nah, sebenarnya ini sama seperti yang dari cara karyawan, hanya saja ini lebih berfokus ke departemen. Nah, kita mulai kembali ke bagian keterampilan-keterampilan dari setiap karyawan yang ada di perusahaan ini. Contohnya misalnya yang tadi baru masuk si Andika Pratama ya. Nih, bisa kita lihat. Tadi kita sudah menambahkan keterampilan barunya yaitu bahasa Inggris. Misalnya dia adalah C1, 85%. Itu sudah ada keterangannya di atas tipe keterampilan, kemampuan, level keterampilan, dan progress levelnya. Contohnya seperti yang lain, misalnya Alvaro Pratama memiliki banyak sekali keterampilan. Itu bisa ditambahkan jika sang karyawannya itu memang sudah melakukan uji tes atau gimana. Dari adminnya akan memberikan tambahan nur. Nah, contohnya misalnya selanjutnya itu adalah sertifikat-sertifikat. Sini bisa kita lihat, saya sudah menambahkan salah satu contoh untuk Andi Pratama yaitu sertifikat bahasa. Mungkin kita bisa menambahkan sertifikat baru lagi untuk si Andi Pratama ini ya. Contohnya itu mungkin seminar konten karena dia berhubungan dengan marketing. Nah, karyawan ini kita pilih yang tadi namanya Andika Pratama, Andi Pratama. Maaf. Untuk durasinya dia mengambilnya itu ketika tanggal 3 Desember, 4 Desember aja kita terapkan. Nah, untuk tipenya itu kita memilih karena ini seminar, jadi kita menambahkan pendidikan. Oke, tipe tampilannya adalah sertifikat. Lalu kita akan memilih judul sertifikatnya, misalnya
karena ini seminar konten, maka kita akan menambahkan sertifikat konten, sertifikat pembuatan konten. Itu saja. Pembuatan konten. Oke. Nah, ini sudah terjadi untuk pembuatan judul sertifikatnya. Nah, ini mungkin bisa kita cantumkan untuk sertifikatnya, gambar sertifikatnya. Saya sudah melakukan pendownload untuk template sertifikat pada umumnya. Nah, ini sudah diunggah, maka ini sudah tertera sertifikat yang baru diterima dari si Andi Pratama ini. Akan melakukan update, dan itu akan selalu otomatis berubah ketika saya melakukan update di situ. Kita bisa melihat di laporan tadi, lalu sertifikat-sertifikat. Nah, ini lihat bisa terlihat langsung bahwa ini sudah ditambahkan seminar konten contohnya. Nah, ini juga terhubung ke bagian karyawannya sendiri. Kita berpindah ke bagian karyawan, kita lihat di Andi Pratama. Nah, dia otomatis langsung mendapatkan di resumenya, yang mana itu adalah pendidikan, dan ini isinya seminar konten. Nah, dan keterampilan tadi juga bisa terlihat di sini. Nah, untuk lebih lengkapnya dari Andi pertama akan kita bahas di sini karena kita juga akan membahas mengenai absensinya juga. Nah, di sini bisa kita lihat informasi tempat kerja itu seperti pada umumnya diisi di kantor Cipta Digital Mandiri ini. Lalu untuk approver itu adalah atasannya bisa dibilang. Nah, misalnya dia dia di dalam divisi marketing lah, digital marketing. Nah, ini ada terlihat struktur organisasinya. Andi Pratama, social media spesialis. Lalu ada Kevin Wirata, dia di digital marketing. Dan atasnya lagi itu ada Fitri Amanda. Kita akan memberikan eh, kewenangannya itu kepada Fitri Amanda untuk memberikan cuti dan absensinya. Nah, jadi jika ingin melakukan cuti atau absensi, maka itu akan meminta persetujuan dari si Fitri Amandanya terlebih dahulu. Kemudian untuk informasi pribadi, bisa kita lihat di sini kita bisa mengisi untuk informasi pribadi dari si Andi Pratama ini. Seperti informasi pribadi yang di atas. Nah, ini terlihat lumayan lengkap. Ada kontak emergensinya juga terlihat di sini. Status keluarga juga ada. Belum kawin bisa kita ubah juga nanti jika suatu saat dia sudah menikah atau hidup bersama legal. Atau mungkin bisa jika dia duda atau janda nanti bagi karyawan lain juga bisa kita atur. Untuk jumlah anak yang bergantung dari dia atau yang eh, dia tanggung itu juga bisa kita ubah di sini. Nah, untuk absensi di sini bisa kita lihat ini bisa kita buat dia menjadi tipe karyawan yang bagaimana, apakah dia karyawan atau pekerja, siswa atau peserta pelatihan atau freelancer. Nah, untuk absensi di sini eh, jika bekerja pasti sudah ada jadwal absensinya juga ya di sini. Kita buat contohnya untuk dia itu 1, 2, 3, 4 untuk kode PIN absensinya. Oke, baik. Kita mencet buat. Nah, ini sudah bisa terlihat untuk bagian karyawan. Ini selanjutnya akan disambung di bagian modul absensi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fitri Amanda dengan NIM 09031282328100. Ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai absensi. Nah, tadi teman saya sudah menyesuaikan kode PIN untuk karyawan Andi Pratama yaitu dengan kode PIN 1234 yang dimana ini dapat digunakan Andi Pratama pada saat ia melakukan absensi secara manual. Sedangkan cara kedua itu dengan cara scan barcode yang dimana kita bisa mencetak lencananya dengan mengklik eh, bagian cetak lencana ini. Nanti otomatis akan mendownload lencana untuk karyawan Andi Pratama yang dimana pada lencana itu terdapat eh, barcode untuk melakukan scan nanti. Nah, kemudian pada informasi tempat kerja itu terdapat eh, jam kerja yang dimana di sini sudah disesuaikan bahwa karyawan Andi Pratama ini melakukan standar kerja 40 jam per minggu atau sama dengan seharinya itu 8 jam. Mungkin bisa langsung masuk ke modul absensi.
Nah, di mana model absensi ini menampilkan nama-nama karyawan yang melakukan check-in dan check-out. Terdapat informasi jumlah jam kerja, jam ekstra yang dipenuhi, dan jam ekstra status lembur. Nah, di sini jika ada karyawan yang baru melakukan absensi, maka akan otomatis namanya masuk pada gambaran umum absensi ini. Kita bisa langsung masuk ke mode kios untuk mencoba melakukan absensi secara manual dan eh, melalui lencana tadi. Pertama, kita coba untuk melakukan secara manual. Nah, di sini kita dapat memilih karyawan yang ingin kita lakukan check-in. Nah, di sini ada Andi Pratama, kita coba. Nah, sesuai dengan yang sudah disesuaikan PIN-nya tadi, itu PIN-nya 1234 bisa langsung kita masukkan saja dan klik OK. Di sini terlihat bahwa karyawan Andi pertama telah berhasil melakukan check-in pada jam 22.14. Kita kembali ke tampilan modul absensi pada admin. Di sini sudah tercatat bahwa karyawan Andi Pratama sudah melakukan absen masuk pada jam 22.14 sesuai dengan yang kita lakukan tadi. Kenapa di sini masih hijau? Itu karena karyawan Andi Pratama ini belum melakukan check out. Sekarang kita coba untuk melakukan check out secara manual tadi. 234 sesuai dengan PIN yang disesuaikan tadi. Nah, terlihat bahwa di sini jam ekstranya juga eh, minus 759. Kita kembali lagi ke laporan. Nah, di sini terlihat bahwa karyawan Andi Pratama tadi telah melakukan check out pada jam 22.15, yang dimana itu terhitung 1 menit. Jadi jumlah jam kerja karyawan Andi Pratama ini pada hari ini cuma 1 menit, sehingga jam ekstra yang dipenuhi itu minus 7, masih kurang 7 jam 59 menit. Karena tadi sudah kita sesuaikan bahwa jam kerja satu hari karyawan Andi Pratama ini adalah 8 jam. Maka dari itu, di sini tercatat bahwa karyawan Andi Pratama masih kurang 7 jam 59 menit lagi eh, untuk melakukan pekerjaannya. Dan apabila ini nanti menjadi plus atau misalnya seperti contoh yang di atas ini, eh, lebih 8 menit, berarti itu dinyatakan bahwa karyawan itu melakukan lembur. Sekarang kita coba untuk melakukan absensi dengan cara scan kode barcode. Tadi seperti yang sudah kita download tadi, ini bisa langsung kita scan saja. Nah, lagi di record Kak. Nah, terlihat bahwa di sini karyawan Andi Pratama berhasil melakukan check-in dengan cara eh, scan barcode tadi. Ini tampilannya akan sama dengan pada saat identifikasi secara manual tadi, yaitu tampilannya masih hijau karena karyawan Andi Pratama belum melakukan check out. Jadi sekarang kita langsung aja lakukan check out. Nah, terlihat di sini bahwa karyawan Andi Pratama berhasil untuk melakukan check out di hari ini. Kita klik aja OK. Kemudian kembali lagi ke halaman tampilan dashboard absensi pada admin tadi.
Oh ya, ada satu cara lagi yaitu eh, karyawan bisa melakukan check-in dan check-out dengan akun mereka sendiri. Jadi pertama kita login dulu ke akun mereka. Di sini udah berhasil login. Kemudian klik tombol yang merah ini, kemudian lakukan check-in. Dan untuk check-outnya, kita bisa klik lagi di sini bagian ini yang hijau dengan klik check-out. Maka ini akan otomatis masuk ke informasi absensi karyawan Andi Pratama. Nah, di sini terlihat yang pertama ini dilakukan dengan cara manual, yang ini dilakukan dengan cara scan barcode, sedangkan yang ini dengan cara karyawan itu masuk ke akunnya sendiri. Dan juga untuk barcode-nya tadi, itu bisa kita kirim ke karyawannya langsung melalui Odo ini dengan cara menuju ke halaman diskusi, kemudian pilih karyawan yang ingin kita chat. Nah, untuk melampirkannya tadi, tinggal kita klik yang ini aja, kemudian pilih file, dan kasih keterangan. Ini, kemudian enter. Nanti, chat dari Michelle admin ini akan masuk ke akun Andi Pratama. Nah, seperti ini. Jadi di sini Andi Pratama bisa langsung mendownloadnya saja agar rencana itu bisa langsung masuk ke device milik karyawan ini. Kemudian eh, kembali ke halaman admin tadi tampilannya. Kita juga bisa melihat laporan di sini, laporan jelasnya. Ada, nah ini sama seperti tadi, jam yang diharapkan ini sesuai dengan yang kita eh, sesuai dengan yang telah kita atur tadi, yaitu 8 jam untuk satu harinya. Dan selisih ini, kenapa di sini tuh kurang 7 jam 58 menit, karena itu karyawan Andi Pratama hanya bekerja selama 2 menit di hari itu. Nah, terus di sini kita bisa melihat statistiknya juga pada bagian kanan. Di bagian ujung ini kita bisa melihat pengukuran jumlah jam kerja. Di sini kenapa Andi Pratama eh, paling sedikit? Karena dia jika dibanding dengan karyawan yang lain itu terlalu jauh jaraknya. Jadi dia masih di, nah di sini dia belum mencapai 5 jam. Jadi karyawan Andi Pratama berada di bawah sini. Nah, terlihat di sini bahwa dia baru bekerja selama 2 menit. Mungkin itu saja penjelasan untuk absensi. Akan dilanjutkan dengan penjelasan cuti. Oke, berikutnya setelah absensi tadi, saya akan melanjutkan pada modul cuti. Nah, di sini terlihat tampilan karena ini merupakan akun dari admin, jadi ini tampilan dari kalender admin itu sendiri. Terlihat di sini ada informasi cuti berbayar, hari kompensasi, jam ekstra, dan permintaan permintaan pending. Kemudian di sini kita bisa langsung masuk ke bagian konfigurasi untuk menambahkan tipe-tipe cuti. Di sini sudah ada beberapa cuti yang ditambahkan. Kita coba untuk membuat yang baru dengan mengklik tombol baru. Nah, di sini kita coba membuat cuti training atau pelatihan. Nah, di sini
kita bisa atur sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Eh, Misalkan di sini untuk persetujuan itu berdasarkan petugas cuti. Kemudian permohonan alokasi itu iya karena cuti training itu harus diberikan sesuai kebijakan perusahaan. Jadi kayak akumulasinya itu per bulan atau per tahun. Jadi harus menggunakan sistem akrual nantinya. Kemudian untuk permintaan karyawan ini permintaan mengenai penambahan hari. Nah, ini tidak diizinkan karena biasanya ini tuh udah fix. Jadi, nggak bisa minta lebih dari kuota resmi karena mengikuti anggaran pelatihan perusahaan. Kemudian berikutnya pada bagian persetujuan, itu berdasarkan petugas cuti, itu agar ada kontrol bahwa pelatihan tersebut benar-benar layak diikuti dan disetujui oleh eh, petugas cutinya. Kemudian pada bagian konfigurasi, eh, petugas cuti yang dinotifikasi kita dapat memilih di sini. Saya memilih Michel Admin karena dia merupakan pemegang admin di sini. Kemudian ambil cuti pada hari. Di sini ada drop down. Kita bisa memilih hari, setengah hari, atau jam. Di sini kami memilih hari. Kemudian pada kurang jam ekstra, itu tidak perlu diisi, termasuk tanggal merah juga nggak usah karena cuti seharusnya hanya mengurangi hari kerja, bukan hari libur nasional gitu. Kemudian di sini tunjukkan pada dashboard di checklist, izinkan melampirkan dokumen pendukung. Ini boleh di checklist apabila karena ini training, jadi mungkin ada surat dari pihak trainingnya untuk karyawan ini upload nantinya. Kemudian untuk tipe cuti ini kita pilih saja absen karena cuti training ini tidak tergantung masa kerja dan diberikan berdasarkan kebutuhan training, bukan akrual. Nah, untuk warna ini bisa kita pilih random aja. Ini untuk tampilan di ini kalender. Kemudian di sini cuti training kayak ini. Bisa pilih cover image-nya juga. Oke, kemudian simpan. Nah, di sini sudah masuk cuti training yang kita buat tadi. Kemudian bisa lanjut ke rencana-rencana akrual. Di sini udah ada satu yaitu seniority plan, tapi kita coba untuk membuat baru. Nama hmm, ini ini kita sesuaikan aja cuti training seperti yang tadi. Yang ini kita pilih pada akhir periode akrual karena akrual ini paling aman diberikan pada akhir bulan atau akhir periode agar sistem tidak menghitung waktu sebelum-sebelumnya. Kemudian pada waktu carry over ini tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu karena cuti training biasanya riset setiap tahun karena anggarannya mengikuti anggaran tahunan perusahaan. Jadi mungkin bisa kita klik di sini lainnya saja. Nah, untuk aturan milestone ini kita buat milestone baru. Di sini, nah untuk employee acquire-nya itu 0,25 hari. Kemudian, ayo hari. Kemudian untuk ininya 3 hari. Mulai mengumpulkan, oh ini kenapa 3 hari? Karena
itu tuh biar total cuti tidak lebih dari kebijakan tahun perusahaan. Kemudian yang bagian mulai mengumpulkan itu 1 hari setelah tanggal mulai dialokasikan karena ini aman untuk menghindari cuti muncul sebelum kontrak aktif berjalan. Pada carryover itu tidak ada karena pelatihan bersifat anggaran tahunan. Jadi biasanya nggak boleh dibawa ke tahun berikutnya. Simpan dan tutup. Nah, kemudian save dan lanjut ke tanggal-tanggal merah ini. Nah, ini kita bisa masukkan hari-hari libur nasional yang dimana nanti itu pada kalender karyawan itu bakal terintegrasi. Jadi di kalender karyawan itu nanti bakal ditetapkan sebagai tanggal merah. Jadi tanggal merah itu kita dihitung tidak bekerja. Sekarang langsung kita buat aja. Misalnya Hari Raya Idul Fitri di bulan 10 20 Maret sampai 22 Maret. Nah, kemudian kita simpan. Nah, nanti itu bakal menjadi tanggal di mana karyawan itu tidak perlu bekerja, jadi tidak ada pemotongan gaji dan sebagainya. Kita langsung masuk ke manajemennya aja. Nah, tadi kita masuk ke bagian alokasi. Ini kita buat baru untuk cuti training dengan tipe cuti sesuai yang kita buat yaitu cuti training dan alokasinya itu akrual karena tadi kita udah buat rencana akrualnya mengikuti em, eh boleh cut tak? Belum cut. Mengikuti nah untuk rencananya itu rencana akrual salah cut lagi. Nah untuk rencananya itu kita menggunakan rencana yang sudah kita buat di cuti training tadi. Kemudian tanggal mulai dan untuk alokasinya 2 hari. Terus pilih karyawan yang untuk melakukan cuti ini yaitu Andi Pratama. Dia setujui. Sini kita bisa langsung menyetujui saja dan kemudian masuk ke bagian nah terlihat di sini ini merupakan akun dari Andi Pratama tadi. Di sini terlihat bahwa ada satu permintaan pending, satu permintaan alokasi baru, yaitu mengenai cuti training tadi. Nah, di sini kita langsung saja coba untuk melakukan, eh, bentar. Tadi ada kesalahan karena membuat em, Hari Raya Idul Fitri terbuat sampai
bulan November. Nah, sekarang bisa dilihat di sini. Tadi Hari Raya Idul Fitri yang sudah ditambahkan sebagai hari libur wajib, itu ada 3 hari pada bulan Maret, dan tanggal 25 sebagai hari ulang tahun perusahaan. Nah, kemudian di sini kita coba untuk melakukan izin cuti, misalnya pada tanggal 30, cuti sakit, 1 hari, 6. Kemudian simpan. Nah, nah, di sini akan otomatis terlihat langsung muncul tipe cuti sakit yang kita buat akan otomatis tertandai pada kalender karyawan. Nah, dari permintaan yang sudah dibuat oleh Andi Pratama di akunnya tadi, kita bisa mengecek lagi pada admin sudah masuk permintaan dari Andi Pratama, tinggal kita setujui saja sebagai admin. Nah, kalau sudah disetujui, itu akan otomatis menghilang dari em, manajemen cuti ini. Nah, pada akun Andi ini juga bisa melihat cuti yang pernah diajukan, itu baru satu, yaitu cuti sakit dan statusnya sudah disetujui, dan kemudian alokasinya juga bisa kita lihat. Nah, udah 2 kali di sini. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian penjelasan dari kelompok 10. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.